menantu yang kini memegang kendali dengan topeng kepedulian, Ibu Ratih. Mertua yang terperangkap dalam kebohongannya sendiri, Julian, suami yang mulai menikmati ketenangan tanpa menyadari perang dingin yang terjadi. Meja makan tertata rapi. Ada nasi goreng spesial dengan telur mata sapi yang mengepul wangi di piring Julian. Di depan kursi Ibu Ratih, hanya ada semangkuk bubur putih polos tanpa topping dan segelas air hangat. Menyendok nasi goreng dengan lahap. Wah, enak sekali, Din. Tumben, kamu masak nasi goreng seafood kesukaan aku. Biasanya ibu melarang karena takut kolesterol, kata Julian. Andini tersenyum manis sambil menuangkan air untuk Julian. Sekarang kan aku yang atur menu, Mas. Kamu kerja keras, butuh energi, makan yang banyak ya, jawab Andini. Ibu Ratih datang, sudah berpakaian rapi hendak pergi arisan. Dia duduk dan melihat buburnya dengan tatapan jijik. Ibu Ratih berkata, "Apa ini? Kenapa cuma bubur? Mana rendang sisa kemarin?" Andini menjawabnya dengan nada lembut, "Ibu lupa, jantung ibu kan lemah. Dokter bilang harus low salt dan low fat. Rendang itu santan dan garamnya tinggi. Racun buat ibu. Ini bubur organik, tanpa garam, tanpa penyedap. Sehat sekali." Ibu Ratih bicara lagi, "Saya tidak mau makan ini. Rasanya pasti seperti kapur." "Dan kenapa kamu belum siap-siap? Antar ibu ke tempat arisan, Bu RT." Andini menjawabnya dengan tenang. "Ibu mau pergi." "Mas, coba lihat ibu. Kondisi masih kritis begitu mau ikut arisan. Di sana kan ramai, bising, banyak gosip. Nanti kalau ibu emosi dan serangan jantung lagi di depan orang banyak, gimana? Malu dong keluarga kita." Julian berhenti makan, menatap ibunya khawatir, lalu berkata, "Benar kata Andini. Bu, ibu istirahat saja di rumah." Wajah ibu juga masih kelihatan pucat. Ibu Ratih mencoba membela diri. "Ibu sehat, itu cuma." Kemudian Andini memotong pembicaraan. Cuma pura-pura sakit. Mata Andini menatap tajam, menantang Ibu Ratih untuk mengakui kebohongannya. Ibu Ratih terdiam. Skakmat, jika dia bilang dia sehat, Julian akan tahu dia berbohong soal serangan jantung kemarin. Ibu Ratih bicara lagi maksud ibu. Ibu memaksakan diri supaya terlihat kuat. Nah, itu dia. Ibu jangan memaksakan diri. Arisannya biar Andini yang wakili ya. Sekalian Andini bawa uang iurannya, kata Andini. Ibu Ratih sedang menggasyeke laci meja riasnya dengan panik. Dia mencari buku tabungan dan kartu ATM-nya. Ibu Ratih bicara sendiri kurang ajar. Di mana dia simpan? Itu uang pensiunan almarhum bapak. Itu uang jatah belanja bulanan Julian. Pintu terbuka. Andini masuk membawa nampan berisi obat-obatan herbal yang baunya menyengat dan segelas jus sayur hijau pekat. Andini bertanya, "Cari apa, Bu?" Ibu Ratih menjawab dengan nada marah, "Mana kartu ATM saya? Kamu pencuri ya?" Andini berkata, "Jangan teriak-teriak, nanti tensi naik." Kartu ATM dan buku tabungan sudah Mas Julian serahkan ke saya tadi pagi sebelum berangkat kerja. Katanya, biar ibu tidak pusing mikirin bayar listrik dan belanja. Kan ibu harus bed rest. Kemudian Ibu Ratih mendekat dan berkata, "Kamu pikir kamu pintar? Tunggu Julian pulang. Saya akan adukan kelakuan kamu yang menyiksa orang tua." Andini tersenyum dan berkata, "Menyiksa? Saya merawat ibu loh. Saya masakan bubur sehat. Saya buatkan jus herbal. Saya melarang ibu keluar supaya tidak capek. Julian justru berterima kasih karena saya sangat berbakti." Andini menyodorkan gelas jus hijau pekat itu ke tangan Ibu Ratih. Kata Andini minum. "Bu, habiskan. Kalau tidak habis, nanti saya laporkan ke Julian. Kalau ibu menolak berobat. Julian pasti sedih kalau ibunya tidak mau sembuh." Ibu Ratih menatap jus itu dengan mual, lalu menatap Andini dengan kebencian yang meluap. Dia sadar, dia masuk perangkapnya sendiri. Julian sedang bersantai di sofa, menonton TV. Rumah terlihat sangat rapi dan wangi. Andini memijat bahu Julian. Julian bicara, "Rasanya damai banget ya hari ini, Din. Biasanya jam segini ibu sudah teriak-teriak minta ini itu, atau komplain soal sinetron." Andini menjawab, "Ibu sedang istirahat di kamar, Mas. Tadi habis minum jus sehat, langsung tidur nyenyak. Sepertinya ibu memang butuh ketenangan." Julian memegang tangan Andini. "Makasih ya sayang. Kamu hebat bisa menangani ibu. Aku tahu ibu susah, tapi kamu sabar banget. Maaf ya kalau kemeran-kemeran aku kurang tegas."
kata Julian. Jawab Andini, tidak apa-apa mas, asal kamu percaya sama aku. Oh ya, soal uang belanja, ternyata pengeluaran ibu bulan lalu boros sekali ya. Banyak bon perhiasan. Julian menghela napas. Iya, ibu memang suka lapar mata. Andini bicara lagi mulai bulan ini. Jatah uang belanja ibu aku potong 70% ya. Kita tabung buat rumah impian kita. Sisanya cukup kok buat kebutuhan ibu. Kan dia cuma makan bubur dan sayur sekarang. Julian mengangguk setuju tanpa beban. Atur sajalah Din. Aku percaya sama kamu. Yang penting rumah tangga adem ayem.